Jangan sampai kita menyakiti hati orang tua kita, terutama ibu kita. Wa ati dzal qurba, dan memberikan sebagian kekayaan kita kepada kerabat kita, saudara-saudara kita, terutama dalam keluarga kita. Kalau ada kita mempunyai saudara, haqqahu, berikan haknya. Kita bantu dia. Namanya saudara kok nggak dibantu? Saudara lagi kesusahan, bantu. Gak usah bantu orang lain dulu. Bantu saudaranya, bantu kerabat dekatnya terlebih dahulu, baru orang lain. Niatnya beda. Bantu orang lain agar dikatakan anak yang sukses, anak yang hebat. Namun saudaranya sendiri tidak dibantu. Bantu. Kalau kita bantu saudara kita, kemudian kedua orang tua kita tahu, itu bentuk ridho mereka kepada kita. Kalau kita membantu saudara kita yang sedang kesusahan, minta modal untuk berusaha, untuk bekerja, kemudian itu diketahui oleh orang tua kita, diketahui oleh ayah kita, diketahui oleh ibu kita, itu bentuk keridhaan dari orang tua kepada kita. Kalau sudah orang tua ridho kepada kita, kalau ayah dan ibu kita ridho kepada kita, pasti kita akan mendapatkan ridhonya Allah. Sehingga apa yang kita usahakan pasti akan membawa keberkahan, membawa manfaat, kesuksesan, kebahagiaan, keselamatan dunia sampai akhirat. Wal miskinah, dan berikan juga haknya kepada orang-orang yang miskin, orang-orang yang lemah, yang butuh bantuan kepada kita. Kemudian wabnas sabil, dan juga berikan kepada orang yang berjuang di jalannya Allah. Bantu pembangunan pondok pesantren, bantu pembangunan madrasah, bantu pembangunan masjid, musola. Jangan malah dihalang-halangi. Wala tubadzir, dan jangan sampai kita berbuat mubadzir, menghambur-hamburkan harta kita, tabdziro, dengan boros. Gak boleh kita menghambur-hamburkan harta kita ke hal-hal yang mubadzir, gak yang bermanfaat, malah justru mudhar. Hati-hati, gunakan harta kita kepada hal yang bermanfaat, jangan hal yang mubadzir, membuang-buang uang di tempat yang keliru. Buang uang itu di tempatnya, berikan kepada saudaranya yang membutuhkan biaya, membutuhkan modal, berikan. Berikan kepada orang-orang yang miskin, yang butuh makan, berikan. Berikan kepada kiai, ulama yang berjuang membangun pondok pesantren, membangun madrasah, membangun masjid, musola, berikan. Wala tubadzir, jangan boros, jangan hambur-hamburkan uangnya, tabdziro, di tempat yang mubadzir. إلى حضرة النبي المصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وذريته وأهل بيته رضوان الله عليهم أجمعين. شكر الله لهم والفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم آمين. إلى حضرة إخوانه من الأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء والصالحين والصحابة والتابعين والعلماء العاملين والمصنفين
المحدثين وجميع الملائكة المقربين وخصوصا عبد القادر الجيلاني ولله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. Amin. Khususon orang tua kita, bapak dan ibu kita, sesepuh kita, para guru kita, minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat walillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin nabiyyi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi zidna ilma wa wasi' rizqi wa barik lima razaqtana waj'alna mahbuban fi qulubi 'ibadika wa 'azizan bi 'uyunihim waj'alna wajhan fid dunya wal akhirati wa minal muqarrabin katsiran nawalih ya hasanal bi'alih ya qa'iman bil zawal ya mubdi'an bil mutabalagh alhamdul minna wa salamu ala kulli halin. Allahumma akrimna bi nuril fahmi wal hifdi warzuqni al hikmah wa ilham al malaikatil mughrabin wa amalan maqbulan bil laili wan nahari arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli 'ala Muhammad ya Rabbi shalli 'alaihi wa sallim. Allahumma shalli 'ala Muhammad ya Rabbi shalli 'alaihi wa sallim. Sallallahu rabbuna 'ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Kalamun qadimul la yumallu sama'uhu tanazzahan qawli wa bi'niyati bihi astaghfi min kulli da'i wa nuruhu dalilul li qalbi 'inda jahli khairati fa ya rabbi matirni bi sirri hurufihi wa nawwir bihi sam'i wa qalbi wa mukhalati wa habli bihi fathan wa ilma wa hikmatan wa anis bihi ya Rabbi bil qabri wa syati wa salli wa sallim kulla yawmi wa lailati ala nabiyir rahman yaqbalu taubati wa ali wa ashabi kiramin
وزلاتي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Surah Al-Isra 23. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا. صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. صدق الله العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qada, dan telah diqadakan, telah ditetapkan, Rabbuka, oleh Tuhan engkau wahai Kanjeng Nabi Muhammad. Apa itu? Alla ta'budu illa iya. Sungguh janganlah mengabdi kalian, menyembah kalian, illa kecuali iyahu, hanya kepadanya, hanya kepada Allah. Wabil walidaini ihsana, dan dengan kedua orang tua ihsana, harus berbuat baik. Jadi kita oleh Allah ditakdirkan, dikodokkan, ditetapkan oleh Allah, kita bisa menyembah, beribadah, mengabdi hanya kepada Allah. Itu bentuk karunia yang luar biasa. Jadi kita ditakdirkan, dikodokkan, ditakdirkan hanya mengabdi kepada Allah. Itu bentuk karunia terbesar yang Allah berikan kepada kita, yaitu berupa keimanan. Qada ini harus ditakdirkan, harus kita lakukan. Hanya ditetapkan saja tapi tidak dilakukan, belum dikatakan takdir. Takdir itu kalau sudah kita kerjakan, seperti sholat subuh barusan, berarti takdir. Kita ditulis, dikodokkan bahwa kita akan sholat subuh berjamaah, namun kita malas-malasan, enteng, kemudian kita tidak jadi sholat berjamaah, berarti hanya qada, belum takdir. Jadi kita harus mentakdirkan apa yang telah diqadakan oleh Allah. Ini bentuk keimanan. Iman kepada qadanya Allah, iman kepada takdirnya Allah, baik maupun buruk, itu bentuk keimanan kita kepada Allah. Lakukan pengabdian kita, ibadah kita hanya kepada Allah.
dilandasi semua ibadah-ibadah kita berlandaskan iman kepada Allah. Wa bil walidaini ihsana, dan juga kita diqodokkan oleh Allah, ditetapkan oleh Allah bahwasanya kita kepada kedua orang tua harus berbuat baik. Ihsana, berbuat baik sebaik-baiknya, lahir maupun batin. Ini disandingkan dengan Allah. Pengabdian kita kepada kedua orang tua disandingkan dengan pengabdian kepada Allah. Wala tusriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana. Jangan sampai ada kesyirikan, kemusyrikan di dalam hati kita. Dan ingat, kepada kedua orang tua kita harus berbuat baik sebaik-baiknya. Ini perintah dikodokkan oleh Allah. Berarti kita kalau mendengar hal ini, mengaji bab ini, berarti kita sudah dikodokkan. Tinggal kita berusaha untuk menjadikannya takdir dalam kehidupan kita, bahwa kita anak yang berbakti kepada kedua orang tua. Keberkahan hidup kita tergantung bagaimana bakti kita kepada kedua orang tua kita. Tidak bisa lepas. Apalagi imma yablughanna indakal kibar. Adapun yablughan, telah sampai mereka kedua orang tua, ayah ibu kita, indaka di sisi engkau al-kibaroh, sudah tua. Jadi kalau sampai orang tua kita diberi umur yang panjang barokah oleh Allah sampai sekarang masih hidup, ahadahuma, salah satunya sudah tua, aukilahuma, atau kedua-duanya sudah tua, ingat, fala taqul lahuma uffin, maka jangan sekali-sekali kalian berani berkata kepada keduanya uff, ngeces, perkataan yang tidak mengenakan tatkala kita berbicara dengan kedua orang tua kita. Uff menampakkan ketidaksukaan, uff menampakkan kejengkelan. Dan ingat, wala tanharhuma, dan jangan bentak keduanya. Apalagi membentak, apalagi meninggikan suara kepada kedua orang tuanya, mengatakan uff, menampakkan ketidaksukaan kita tatkala kita berbicara dengan kedua orang tuanya. Itu bentuk kedurhakaan anak kepada kedua orang tuanya. Wala tanharhuma, dan jangan sekali-sekali kita berani sebagai anak meninggikan suara kepada kedua orang tua kita. Wala tanharhuma, jangan sekali-sekali kita membentak kedua orang tua kita. Apa yang harus kita lakukan? Wa qul, katakan lahuma kepada keduanya, katakan kepada ayah ibu kita, berbicaralah kepada kedua orang tua kita, ayah ibu kita, qaulan karimah, dengan perkataan kalimah yang mulia. Jangan sampai keluar dari lisan kita perkataan uff, itu sudah durhaka kita. Apalagi sampai membentaknya, apalagi sampai meninggikan suaranya, apapun alasannya. Namun kita diperintahkan oleh Allah, wa qul lahuma qaulan karima, katakan kepada kedua orang tuanya dengan perkataan yang mulia. Ini sebetulnya
inti dari kehidupan ini. Banyak kita, di antara kita, karena ketinggian pangkat kita dimuliakan oleh orang-orang, jadi pejabat yang tinggi di tengah-tengah masyarakat, menjadi pejabat di kenegaraan, disukseskan oleh Allah menjadi anak yang kaya raya, dialimkan oleh Allah karena oleh orang tuanya dipondokkan, disekolahkan yang tinggi. Kadang anak-anak kita lupa akan kacang. Gimana? Kacang lupa akan kulitnya. Susu dibalas air tuba. Kebanyakan seperti itu. Berkata uf saja kepada kedua orang tua nggak boleh. Ngeces, nggak tahu aku sibuk, nggak tahu aku lagi ngerjain apa, minta tolong Le, tolong belikan gula, ini habis nih. Ngeces. Bentuk ketidaksukaan, padahal itu kecil. Namun kalau sampai orang tua kita tahu, itu sakitnya luar biasa. Apalagi tanhar, apalagi meninggikan suara, apalagi sampai membentak. Itu bentuk kedurhakaan kita sebagai anak kepada kedua orang tua. Kita hidup berkah, hidup sukses di atas dunia ini karena ada keberkahan. Dan keberkahan itu tergantung hubungan kita dengan kedua orang tua kita. Kesuksesan kita itu tergantung dari keberkahan yang Allah berikan melalui kedua orang tua kita. Banyak sekarang kepada orang tuanya hanya pura-pura baik agar dikatakan anak yang baik, padahal dia hanya pura-pura baik. Kalau dengan orang tua kita harus ihsan, lahir batin harus baik. Tidak ada luar, tidak ada dalam, sama kepada kedua orang tua kita. Diceritakan ada anak sukses bersaudara, ada 4. Semuanya jadi pejabat. Ada yang jadi dosen, ada yang jadi pegawai bank, ada yang jadi pejabat, ada yang jadi pengusaha. Semuanya sukses dari hal keduniaan. Kemudian satu saat ibunya jatuh sakit. Ngerok anaknya. Ibunya jatuh sakit. Kemudian dirawat selama 15 hari di rumah sakit. Kemudian anak yang dosen ini diam-diam pagi-pagi sekali datang ke rumah sakit, nanyakan kepada dokter, bagaimana kesehatan ibu saya? Oh, alhamdulillah baik. Oh, senang anaknya. Dikabarkan kepada saudara-saudaranya yang lain bahwa ibu boleh pulang. Ditelepon saudara-saudaranya, datang saudara-saudaranya. Setelah datang,
Kemudian dokter bilang, ini kan sudah tinggal pemulihan saja. Gimana kalau 1 hari lagi ibunya menginap di rumah sakit? Oh, nggak apa-apa dok. Senang berpelukan, anak-anaknya beserta ibunya berpelukan. Terus kakak tertua yang menjadi pejabat negara ngomong, ibu ini kan sudah 15 hari di rumah sakit. Oh iya mas, ada satu dong yang mengalah datang ke rumah ibu untuk beres-beres di sana, bersih-bersih di sana. Kamar mandinya dibersihkan, tempat tidurnya dibersihkan, semuanya dibereskan. Ternyata anak yang ragil ini, yang dosen ini mengacungkan tangan, saya aja mas. Akhirnya pulang. Gak tahu kalau HP-nya lowbat, lupa nggak dicas, saking sibuknya beres-beres. Ketiduran sampai malam. Terus tak kala bangun udah pagi loh. Kok sudah pagi? Ternyata selang beberapa waktu datang ambulan. Wiu wiu wiu. Datang ambulan. Kaget anaknya ini, yang perempuan ini, yang dosen ini. Loh, kok ambulan datang? Ternyata pendek cerita keluarlah semua. Dikira ibunya sudah mati, sudah meninggal. Ternyata ibunya keluar dengan sehat walafiat. Disambutlah, dipeluklah. Kok pakai ambulan sih? Iya. Kenapa kok nggak pakai mobil pribadi? Iya. Karena kalau mobil pribadi nggak muat, pakai ambulan saja, semua bisa ikut, tertawa, semua senang. Namun apa yang terjadi? Ternyata niat anak semuanya tidak sama. Ternyata anak yang beres-beres ini sengaja tidak mengecas HP-nya. Dikhawatirkan setelah totalan untuk membayar rumah sakit, biaya rumah sakit ibunya, dia diajak urunan. Karena dia datang pagi-pagi sekali ke rumah sakit untuk mengetahui berapa biayanya, biaya perawatan ibunya. Jangan sampai kita menghindar agar kita tidak direpoti oleh orang tua kita. Itu bentuk kedurhakaan kita kepada kedua orang tua. Kalau dengan orang tua jangan ada lahir, ada batinnya, harus sama. Jangan kepura-puraan dengan kedua orang tua, karena kedua orang tua sungguh sayang kepada kita. Bayangkan tatkala kita sakit, ayah ibu kita luar biasa sibuknya, luar biasa bubuhnya, mencarikan obat untuk kita, mengantarkan kita ke dokter, membawa kita ke rumah sakit. Habis berapapun biayanya, gak punya uang pun mereka akan pinjam. Kalau ada yang bisa dijual, pasti mereka jual untuk pengobatan kita. Itulah orang tua. Makanya dengan kedua orang tua
harus kaulan karimah. Perkataan kita harus mulia. Perkataan kita harus lemah lembut kepada kedua orang tua kita. Berkata itu bentuk kedurhakaan, apalagi tanhar, meninggikan suara, mengeraskan suara, membentak kedua orang tua kita, bentuk nyata bahwa kita durhaka kepada kedua orang tua. Disuruh aja iya umi, iya abi, namun kalau diulang-ulang jawabannya, "Duh, minta tolong belikan ini," iya, itu saja bentuk durhaka kita kepada kedua orang tua, menampakkan ketidaksukaan apa yang diperintahkan oleh kedua orang tua. Oleh sebab itu, wahfid lahuma, rendahkanlah lahuma di hadapan kedua orang tua kita. Rendahkan diri kita, walaupun kita janahal dzulli, walaupun kita punya sayap kekuasaan, sayap kekayaan, sayap keilmuan, al-dzulli harus kita rendahkan. Minar rahmati, dari kasih sayang kita. Waqul, dan berdoalah kita. Katakanlah kepada Allah, Rabb arhuma kama rabbayani shaghira, Rabbir hamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Rabb, Zat yang maha mengatur, kasihanilah, sayangilah kedua orang tua kami, kama rabbayani shaghira, sebagaimana rabbayani, kedua orang tua kami merawat aku, mendidik aku, menyayangi aku, shaghira, pada waktu aku masih kecil. Jadi doakan kedua orang tuanya, didoakan. Jangan sampai lepas dari setiap sholat fardu kita, jangan sampai lepas dari mendoakan kedua orang tua kita. Doakan kasih sayang. Rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, kasihanilah kedua orang tua kami, sayangilah kedua orang tua kami sebagaimana mereka menyayangi kami sewaktu kami masih kecil. Ingat, Rabbukum, Tuhan kalian, a'lamu, maha mengetahui, bima fi nufusikum, dengan apa barang rentak-rentak fi nufusikum, yang berada di dalam diri kalian, yang berada di dalam hati kalian, yang berada di dalam kolbu kalian. Allah maha mengetahui. Jikalau tidak sama, intakunu, jikalau ada kalian tidak sama antara lahir dan batin, alias pura-pura baik kepada orang tuanya, solihin, pura-pura soleh kepada kedua orang tuanya, fa innahu, maka sesungguhnya kana ada kalian lil awabin, sungguh bertaubat kembali kepada Allah, ghafuro, maka Allah pasti akan mengampuni. Mumpung masih hayat di kandung badan, cepat-cepat introspeksi diri kita. Jangan sampai ada kedurhakaan kepada kedua orang tua kita. Jangan sampai ada kerentek saja di dalam dada kita. Intakunu sholihin, jikalau kalian pura-pura berbuat soleh, beramal soleh, pura-pura baik, biar dikatakan anak yang soleh, biar dikatakan anak yang solehah, namun antara lahir dan batin tidak sama, fa innahu, maka sesungguhnya kana ada kalian
lil awabin, sungguh-sungguh cepat bertaubat, ghafuro, karena Allah Maha Pengampun. Cepat bertaubat, cepat kembali kepada Allah. Jangan sampai kita berbuat durhaka kepada kedua orang tua kita. Kalau sampai sekarang hidup kita tidak baik-baik saja, tanyakan kepada hati kita bagaimana hubungan kita dengan kedua orang tua kita. Kalau kita, hidup kita dalam kesusahan, dalam penderitaan, dalam kesengsaraan, tanyakan pada hati kita hubungan kita sebagai anak dengan kedua orang tua kita. Apakah hubungannya baik-baik saja atau tidak baik-baik saja? Jadi kalau kita ingin mengetahui kebahagiaan dalam sebuah keluarga, kita tinggal melihat hubungan anak dengan orang tuanya. Makanya hati-hati kalau kita memilih pasangan hidup kita, hati-hati. Cantik iya, alim iya, kaya iya, soleh hafal Quran iya. Namun kalau pernah keluar dari lisannya perkataan yang meninggikan suaranya, membentak di hadapan orang tuanya, sebelum menjadi pasangan kita, cepat-cepat dibatalkan saja. Karena bahaya. Anak kalau durhaka dengan orang tuanya bahaya. Azabnya Allah bukan kelak di yaumil qiyamah, namun di dunia sudah diberikan oleh Allah. Makanya hati-hati, jangan dekat-dekat dengan anak yang durhaka dengan orang tuanya. Jangan dekat-dekat dengan orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya, karena bisa saja azab diturunkan saat itu tatkala kita berada di sampingnya. Makanya hati-hati apabila kita punya tetangga yang di dalamnya ada anak yang durhaka kepada orang tuanya, hati-hati. Karena azabnya Allah bukan kelak di yaumil qiyamah, namun disegerakan di dunia bagi anak yang durhaka kepada orang tuanya. Sok pintar kemudian membodoh-bodohi orang tuanya. Bapak sih bodoh, bapak sih kok diam saja, bapak sih kok nggak jawab gini gitu, goblok bapak nih, bodoh bapak nih. Ingat, itu bentuk kedurhakaan anak kepada kedua orang tuanya. Sok pinter karena S1, S2, S3 kemudian membodoh-bodohi orang tuanya, membodoh-bodohi ayahnya, membodoh-bodohi ibunya. Ingat, Ibnul Ab la yadkhulul jannah. Anak yang durhaka kepada orang tuanya, anak yang menyakiti hati kedua orang tuanya, la yadkhulul jannah, dijamin tidak bakal masuk surga. Na'udzubillah. Makanya hati-hati. Kita berdoa kepada Allah agar anak-anak kita, anak yang soleh solehah, lahir maupun batin. Amin. Pernah suatu saat, suatu ketika dari jamaah bercerita bahwa ada seorang ibu menelpon anaknya di luar kota. Nah, kapan pulang ke desa? Maaf bu, lagi sibuk. Oh iya, semoga baik-baik saja, semoga sehat selalu. Gimana istrimu? Alhamdulillah. Anak-anakmu? Alhamdulillah. Suatu ketika tatkala sang ibu belanja di pasar, ketemu dengan temannya anaknya. Ditanyalah, gimana kabarnya? Baik bu. Oh, anaknya ibu sekarang sukses loh.
Iya tak? Iya, kemarin baru beli mobil. Oh, alhamdulillah. Sebulan kemudian sama, nelpon lagi. Nah, gimana kabarnya? Baik Bu. Lu katanya dengar-dengar beli mobil. Iya, alhamdulillah. Senang ibunya. Kapan pulang nak? Nanti Bu, kalau sudah tidak sibuk. 1 bulan kemudian ketemu lagi sama temennya. Anak ibu sekarang tambah sukses. Iya tak? Iya. Beli rumah besar Bu, harganya 3 miliar. Senang ibunya, bangga ibunya. Ditelepon lagi, sama jawabannya, sibuk dan sibuk. Kemudian 3 bulan kemudian ketemu lagi sama saudaranya, sama temennya, anaknya itu. Oh ibu, gimana kabarnya? Lu si A nggak pulang tak? Enggak. Kemarin dia beli anjing Bu. Anjing? Iya, harganya 40 juta. Rumahnya 60 juta. Rumahnya anjingnya 60 juta. Anjingnya 40 juta. Makanannya 5 juta tiap bulan. Makanan anjingnya 5 juta. Kemudian ibunya nelpon, gimana nak kabarnya? Alhamdulillah Bu. Kapan pulang? Nanti kalau tidak sibuk. Tuh katanya punya ini ya, punya rumah sekarang. Iya Bu, alhamdulillah berkat doa ibu. Tuh katanya kemarin beli anjing ya. Iya, ini si Tule, cucunya ibu nih, nangis-nangis minta dibelikan anjing. Oh iya. Terus sekalian dengan rumahnya 60 juta. Oh iya. Ibunya mendengar itu sakit hatinya. Terus dia berpesan kepada anaknya, nak, pesan ibu yang terakhir kalinya. Apa kata ibu? Seandainya nak, aku bisa ditakdirkan 2 kali hidup di dunia ini, demi Allah, kata ibunya sambil bersumpah, aku rela jadi anjing peliharaanmu yang bisa melihatmu tiap hari, dapat perhatian darimu, dielus-elus olehmu. Kalau sakit anjingnya dibawa ke rumah sakit olehmu, dibuatkan rumah 60 juta anjing. Sampai ibu berdoa seperti itu karena saking rindunya kepada anaknya, ingin membelai anaknya, ingin melihat senyuman anaknya, ingin berbangga melihat anaknya yang sudah sukses. Namun yang ia dapat dari anaknya justru sebaliknya. Makanya hati-hati kalau ibu sudah berdoa seperti itu, tandanya anak itu durhaka kepada kedua orang tuanya. Anjing dia sayang-sayang, ibunya malah dibuang. Makanya hati-hati. Kita hidup ke dunia ini karena ada ayah dari ibu kita. Tanpa orang tua kita mustahil hidup di atas dunia ini. Makanya jangan sok. Walaupun kita sekolahnya tinggi, karena ingat kita itu disekolahkan oleh orang tua kita. Pangkat jabatannya menjadi direktur, menjadi manajer, pangkat akademiknya menjadi doktor, profesor. Jangan sampai kita durhaka kepada kedua orang tua kita. Jadi kesuksesan kita, kebahagiaan kita tergantung ridho dari kedua orang tua kita. Karena ridhonya Allah berada pada ridho dari kedua orang tua kita.
Jadi jangan ada pura-pura, kepura-puraan, pura-pura baik, biar kata orang anak soleh, anak soleha, namun kenyataannya perlakuannya kepada kedua orang tuanya, terutama kepada ibunya, sungguh di luar nalar sehat. Ingat, ibu itu wahnan ala wahnin, mengandung kita berat dan bertambah berat selama 9 bulan, kemudian menyusui kita selama 2 tahun. Berat ibu, terutama ibu. Makanya tak kala ada sahabat bertanya, wahai Rasul, siapa yang harus saya hormati antara ayah dan ibuku? Ibumu. Siapa lagi ya Rasul? Ibumu. Siapa lagi ya Rasul? Ibumu. Siapa lagi ya Rasul? Ayahmu. Jadi penghargaan kita, penghormatan kita kepada ibu 3 kali di atasnya ayah kita. Karena ibu menggunakan hati nuraninya, menggunakan perasaannya. Kadang akal ditaruh oleh ibu kita, diletakkan oleh ibu kita. Bahkan ada seorang pendosa, anaknya seorang pendosa melakukan kemaksiatan, sang ibu bersumpah, datang, kemudian ibunya bersumpah, seandainya perbuatan maksiat anakku ini dijadikan kotoran hewan, pasti akan saya makan kotoran itu. Itu sumpah dari seorang ibu untuk menutupi aib anak-anaknya. Gak mau anak-anaknya menjadi aib, menjadi sampah masyarakat, gak mau seorang ibu. Makanya tatkala anaknya didengar olehnya melakukan kemaksiatan, seandainya kemaksiatan itu dijadikan kotoran hewan, ibu itu bersumpah, seandainya aib anakku ini dijadikan kotoran anjing, pasti aku akan makan kotoran itu. Itulah ibu. Makanya hati-hati, jangan sampai kita menyakiti hati orang tua kita, terutama ibu kita. Wa ati dzal qurba, dan memberikan sebagian kekayaan kita kepada kerabat kita, saudara-saudara kita, terutama dalam keluarga kita. Kalau ada kita mempunyai saudara, haqqohu, berikan haknya. Kita bantu dia. Namanya saudara, kok nggak dibantu? Saudara lagi kesusahan, bantu. Gak usah bantu orang lain dulu, bantu saudaranya, bantu kerabat dekatnya terlebih dahulu, baru orang lain. Niatnya beda. Bantu orang lain agar dikatakan anak yang sukses, anak yang hebat. Namun saudaranya sendiri tidak dibantu. Bantu. Kalau kita bantu saudara kita, kemudian kedua orang tua kita tahu, itu bentuk ridho mereka kepada kita. Kalau kita membantu saudara kita yang sedang kesusahan, minta modal untuk berusaha, untuk bekerja, kemudian itu diketahui oleh orang tua kita, diketahui oleh ayah kita, diketahui oleh ibu kita, itu bentuk keridhaan dari orang tua kepada kita. Kalau sudah orang tua ridho kepada kita, kalau ayah dan ibu kita ridho kepada kita, pasti kita akan mendapatkan ridhonya Allah. Sehingga apa yang kita usahakan pasti akan membawa keberkahan, membawa manfaat, kesuksesan, kebahagiaan, keselamatan dunia sampai akhirat. Wal miskinah, dan berikan juga haknya kepada orang-orang yang miskin, orang-orang yang lemah, yang butuh bantuan kepada kita. Kemudian wa benas sabil,
dan juga berikan kepada orang yang berjuang di jalannya Allah. Bantu pembangunan pondok pesantren, bantu pembangunan madrasah, bantu pembangunan masjid, musola. Jangan malah dihalang-halangi. Wala tubadzir, dan jangan sampai kita berbuat mubadzir, menghambur-hamburkan harta kita, tabdziro, dengan boros. Gak boleh kita menghambur-hamburkan harta kita ke hal-hal yang mubadzir, gak yang bermanfaat, malah justru mudar. Hati-hati, gunakan harta kita kepada hal yang bermanfaat, jangan hal yang mubadzir, membuang-buang uang di tempat yang keliru. Buang uang itu di tempatnya, berikan kepada saudaranya yang membutuhkan biaya, membutuhkan modal, berikan kepada orang-orang yang miskin, yang butuh makan, berikan kepada kiai, ulama yang berjuang membangun pondok pesantren, membangun madrasah, membangun masjid, musola, berikan. Wala tubadzir, jangan boros, jangan hambur-hamburkan uangnya, tabdziro, di tempat yang mubadzir. Tiap minggu jalan-jalannya mubadzir. Saudaranya butuh uang, berikan kepada saudaranya. Tanya kepada saudaranya, Mas, butuh modal berapa untuk bangkit dari keterpurukannya? Oh, butuh 50 juta sih. Ini Mas, bismillah. Mbak, butuh berapa untuk buka tokonya? Oh, butuh 10 juta deh. Ini Mbak. Dek, butuh berapa biaya sekolahnya? Butuh 6 juta Mbak. Ini Dek. Wala tubadzir, jangan sampai kita menghambur-hamburkan harta kita, tabdziro, di tempat yang mubadzir, yang gak ada gunanya. Ingat, innal mubadzirina, sesungguhnya perbuatan mubadzir itu menghambur-hamburkan uang di jalan yang bukan tempatnya. Kanu, ada mereka, ikhwanas syayatin, saudaranya setan, saudaranya demit. Allah ini yang dawuh, Allah ini yang berfirman, bukan gusnya, bukan kiainya, ini Allah. Kalau sampai kita berbuat mubadzir, menghambur-hamburkan uang tidak pada tempatnya, kanu ikhwanas syayatin, ada mereka ikhwanas syayatin, termasuk saudara-saudaranya setan. Wa kana syaitanu li rabbih kafuro, dan ada setan itu li rabbih, kepada Rabbnya, kepada Allah, kafuro, ingkar, kufur, kafir. Jangan sampai ada setan-setan di dalam hati kita. Jangan sampai kita mempertuhankan setan dalam kehidupan kita. Yang kita pertuhankan adalah Allah Ar-Rahman Ar-Rahim, bukan As-Syaitonir Rajim. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa
hujjata ya rabbal alamin. Cahaya 1000 bulan yang dimasukkan oleh malaikat ke dalam hati seorang hamba pilihan atas perintah Tuhannya, memancar dengan dahsyat penuh cinta, menembus relung-relung jiwa yang gelap penuh nista, berubah menjadi terang penuh kasih sayang. Itulah Lailatul Qadar.